Buruknya demokrasi saat ini membuat banyak orang geram, tidak sedikit masyarakat geram. Bahkan menyarankannya di media sosial. Tidak hanya itu, Aiman, Tom Lembong hingga Butet pun dilaporkan atas dugaan-dugaan. Lalu apa kasus mereka? Aiman Wicaksono, juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, mengaku heran ada 6 laporan atas dirinya yang masuk ke Polda Metro Jaya pada hari yang sama. Ya tentu saya bertanya ya, soal 6 laporan sekaligus di hari yang sama, kata Aiman dalam jumpa pers TPN, Kamis, 30 November 2023. Ia menyatakan akan mematuhi proses hukum dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ia menganggap janggal surat undangan klarifikasi dari aparat yang diantar ke kediamannya pada tengah malam. Setiap apa yang saya sampaikan itu tentu saya berharap bahwa ketika mengingatkan itu bagian dari proses demokrasi kita, tentu demokrasi itu yang tetap harus kita jaga, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menerima 6 laporan terhadap Aiman terkait pernyataannya soal polisi tidak netral pada pemilu 2024. Kami menerima 6 laporan polisi dari beberapa elemen yang terlapornya adalah Saudara AW, ucap Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Selasa, 14 November 2023. Penyidik sudah mengklarifikasi laporan ke masing-masing pelapor demi menindaklanjuti aduan. Pelapor telah dilakukan klarifikasi atas laporan yang dibuat di kantor SPKT Polda Metro Jaya sebagai bagian dari tahapan penyelidikan, kata dia. Aiman dilaporkan terkait dengan pasal 28 ayat 2, Yungto pasal 45 ayat 2, tentang Undang-Undang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tom Lembong, Ko-Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin, Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI, Senin, 29 Januari 2024. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi pelaporan Ko-Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, Tom Lembong, ke Bawaslu. Tom dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan mengunggah pasal palsu UU Pemilu soal aturan hak presiden berkampanye. Tom Lembong sebelumnya dilaporkan advokat lisan ke Bawaslu. Tom Lembong dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan unggahan pasal palsu terkait UU Pemilu yang mengatur hak presiden berkampanye. Tom dianggap menghasut masyarakat karena mengunggah larangan presiden berkampanye jika memiliki hubungan darah, yang merupakan petitum gugatan dalam perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, MK. Tom dilaporkan oleh pengacara bernama Hendar Samarantoko, mengatasnamakan Advokat Lingkar Nusantara, Lisan, dengan surat tanda bukti penyampaian laporan nomor 053 LP, PP, RI, 0000I 2024. Dalam laporan itu, Hendarsam menyebut Tom Lembong mengunggah tangkapan layar berisikan pasal 299 ayat 1 UU Pemilu yang palsu lewat akun Instagramnya pada Jumat, 26 Januari 2024. Pasal palsu itu berbunyi. Pasal 299 ayat 1 menjadi berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Hendarsam menjelaskan, Pasal 299 ayat 1 yang diunggah itu tidak tercantum dalam UU Pemilu karena memang masih dimohonkan penguburannya di MK. Ia menuding mantan Menteri Investasi itu ingin menghasut atau mengadu domba masyarakat agar merespons negatif pernyataan Presiden Joko Widodo soal diperbolehkannya Presiden berkampanye. Atas dasar temuan tersebut, kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut dengan segera agar menghindari munculnya ketidakpercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, kata Hendarsam. Tom dianggap melanggar pasal 280 ayat 1 UU Pemilu soal larangan tim kampanye pemilu menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Butet Kertarejasa dilaporkan.
Butet Kertarejasa dilaporkan ke Polda DIY atas dugaan hate speech terhadap Jokowi. Sejumlah relawan Joko Widodo, Jokowi, melaporkan budayawan Butet Kertarejasa ke Polda DIY terkait dugaan ujaran kebencian. Butet dilaporkan sejumlah relawan Jokowi antara lain arus bawah Jokowi, Projo DIY, dan sedulur Jokowi. Banteng ketaton, banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Asuo. Setiap Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili. Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita. Kemarin sudah ada yang ngintili. Padahal sing tukang ngintil kuwi apa jenenge? Wedhus kuwi isane kudune mung ditongseng. Wedhus kok mendukung paslon. Dari video-video yang beredar, Mas Butet terbukti melakukan upaya penghinaan terhadap Bapak Jokowi, kata Aris didampingi sejumlah relawan lain di Mapolda DIY, Selasa. Laporan terhadap Butet terdaftar dengan nomor STTLP 114I 2024 SPKT Polda DIY. Butet diduga melanggar pasal 315 U nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP. Menurut Aris, pantun yang dibacakan Butet saat kampanye Ganjar itu tidak elok. Ia berpendapat Butet sebagai budayawan mestinya bisa memberikan contoh yang baik, terutama untuk generasi muda. Kita melihat beliau sepertinya juga putus asa, sehingga tindakan yang dilakukan juga ngawur dan membabi buta. Melakukan penghinaan dan sebagainya, kata Aris. Yang harusnya ketika kampanye politik itu menjelaskan program-program Mas Ganjar dan Pak Mahfud, malah beliau memanfaatkan kampanye untuk melakukan penghinaan terhadap Bapak Jokowi, sambungnya. Di sini keselamatan negara dijaga Megawati, di sana sembako wirawiri dijaga, dibagi Jokowi. Di sini kita konsisten berdemokrasi. Di sana mereka rame-rame mengkhianati konstitusi.